Shalom, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mistika di pembelajaran religion. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persembahan syukur yang benar. Jadi, bagaimana persembahan yang benar itu? Persembahan syukur yang benar itu seperti apa? Nah, hari ini di video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar. Oke. Nah, ini ya persembahan syukur yang benar. Oke, persembahan syukur yang benar ya. Roma 12 ayat 1 ya, ayat emasnya persembahan syukur yang benar. Nanti kita akan baca di akhir pembahasan ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Arti persembahan syukur ya. Kita belajar dari artinya terlebih dahulu. Jadi, persembahan berasal dari kata dasar sembah ya. Persembahan itu kata dasarnya sembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Persembahan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa benda-benda lain yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan ya. Jadi arti dari persembahan itu seperti itu ya. Dari dasar kata dasarnya sembah berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati dan tidak harus dalam bentuk uang ya. Jadi kalau tidak ada uang, tidak punya uang, kita masih bisa mempersembahkan ya, masih bisa persembahan. Nah, dapat berupa benda-benda lain yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan. Oke, lanjut. Nih, contoh ya, contoh persembahan ya, ada dari cerita Kain dan Habil ya. Kain ya yang kita tahu dia mempersembahkan hasil dari perkebunannya ya. Dan Habil yaitu mempersembahkan anak domba ya, hasil dari peternakannya. Nah, tetapi Allah hanya menerima persembahan Habil karena Allah melihat hati mereka ya. Allah tahu ya, melihat hati mereka. Allah menghendaki persembahan yang diberikan dengan hati bersyukur dan tulus ya. Yang bersyukur dan tulus. Jadi yang bisa kita dapat dari cerita Kain dan Habil ini ya, kenapa tidak semuanya ya, tidak dua-duanya diterima oleh Allah ya. Kenapa tidak seperti itu? Kalau dua-duanya diterima mungkin Kain tidak akan marah ya, tetapi Tuhan itu Maha tahu ya, Dia bisa melihat hati manusia ya. Ya, jadi di sini ya kita tahu kalau Allah itu tidak peduli ya, tidak peduli bentuk persembahannya ya. Mau itu banyak atau sedikit ya, mau itu dalam bentuk tanaman, buah-buahan, hewan atau hal-hal lainnya, Allah tidak peduli. Yang dipedulikan oleh Allah ya itu hatinya ya. Hati manusia ketika memberikan persembahan itu. Jadi Allah tahu mana yang benar-benar tulus, mana yang memberikannya dengan rasa syukur, dengan tulus ya. Tuhan tahu ya. Jadi Tuhan tahu mana di antara Kain dan Habil ini yang tulus memberikan persembahan dan didapati yang tulus adalah Habil. Oleh karena itu yang diterima persembahannya hanya persembahan Habil. Nah, jadi Tuhan tahu kalau Kain itu tidak tulus dalam mempersembahkan persembahannya. Nah, oke, lanjut. Nih. Nih, janda miskin ya, persembahan dari janda miskin ya. Dia adalah seorang janda ya, seorang janda ya. Janda berarti dia sudah tidak memiliki suami ya. Dan dia hidup miskin, sederhana ya. Diceritakan janda miskin memberikan uang 1 keping ya. Jumlahnya sangat kecil ya. Tetapi Allah menerimanya karena diberikan dengan segenap hati yang tulus. Bukan untuk pamer atau sekedar kewajiban,
tetapi gambaran hatinya kepada Tuhan. Jadi kita bisa tahu ya, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ya bahwa Tuhan ya tidak peduli mau seberapa banyak, seberapa mahal, seberapa mewah persembahan kita ya. Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita ya. Hati kita saat memberikan ya. Kalau mau kita mempersembahkannya banyak ya, dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, dalam bentuk yang mahal, bentuk yang mewah, tetapi di dalam hati kita tidak tulus ya, mungkin ingin pamer ya, ingin dilihat ya. Oh, itu berarti orang kaya, bisa mempersembahkan banyak. Tuhan tahu ya, dan Tuhan tidak menerima hal itu ya, tidak menerima persembahan itu. Karena Tuhan tidak butuh ya, tidak butuh yang mahal-mahal, tidak butuh yang banyak ya. Yang Tuhan butuhkan adalah hati tulus kita dalam memberikan ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya ya, yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi Tuhan itu sangat kaya ya, dikatakan, bisa dikatakan Tuhan sangat kaya. Jadi mau kita mempersembahkan sedikit, mau kita mempersembahkan banyak ya, itu tidak berpengaruh kepada Tuhan ya. Yang berpengaruh adalah hati kita ya, yang mempengaruhi Tuhan ya, yang menggerakkan hati Tuhan ya, yaitu hati kita yang tulus ya ketika memberikan persembahan. Karena itu Tuhan menerima persembahan janda miskin ini ya. Oke. Jadi ketahuilah ya, kalian harus tahu persembahan syukur tidak sama dengan sumbangan. Sebab persembahan syukur adalah gambaran hubungan manusia dengan Allah. Manusia memberikan persembahan syukur untuk menunjukkan isi hatinya bahwa ia membutuhkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Jadi jangan samakan persembahan itu sebagai sumbangan ya. Jadi ketika kita memberikan banyak ya, memberikan banyak, kita merasa bangga. Kita merasa sudah memberikan yang terbaik karena memberikan yang dalam jumlah banyak, dalam bentuk yang mahal, dalam bentuk yang mewah, sehingga kita merasa aku sudah memberikan persembahan yang sangat baik. Tidak ya, jangan samakan dengan sumbangan ya. Tuhan tidak butuh kita sumbang ya, karena Dia sudah memiliki segala-galanya ya. Tuhan sudah sangat kaya ya. Jadi oleh karena itu ya, Tuhan melihat hati kita ya. Yang Tuhan butuhkan adalah ketulusan hati kita dalam memberikannya ya. Mau itu sedikit atau banyak atau sedang ya. Tuhan tidak peduli itu. Yang Tuhan pedulikan adalah hati kita dalam memberikannya. Nah, persembahan syukur adalah milik Allah ya. Jadi dikatakan bahwa persembahan syukur adalah milik Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena semua yang dijadikan persembahan kepada Allah sebenarnya bukan milik manusia ya, bukan milik kita. Kita tidak memberikan persembahan dari milik kita sendiri. Manusia tidak memiliki apapun di dunia ini ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Kenapa manusia tidak memiliki apapun di dunia ini ya? Karena ketika kita lahir ya, kita tidak membawa apapun ya. Kita dalam keadaan telanjang, tidak memiliki uang, tidak memiliki pakaian, benar-benar tidak memiliki apapun ya. Dan kita bisa hidup, bisa makan, bisa hidup dengan baik, itu semua ya. Itu semua diberikan oleh Tuhan ya, itu semua anugerah Tuhan ya. Jadi ya, nih, semua milik Allah yang kita terima melalui hasil panen atau penghasilan dalam pekerjaan setiap hari ya. Semua itu milik Allah ya. Jadi pada saat memberikan persembahan syukur, sebenarnya kita sedang mengembalikan milik Allah dalam bentuk yang bermacam-macam. Itulah wujud syukur atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa kehidupan kita ya. Jadi ketika kita memberikan persembahan ya, sebenarnya kita tidak memberikan dari apa yang kita miliki ya, tapi semuanya ini ya yang kita dapatkan, yang kita gunakan, yang kita pakai ya. Itu semua adalah pemberian Allah. Jadi bisa dikatakan ya, persembahan syukur ini adalah milik Allah ya.
Dan saat memberikan persembahan, sebenarnya kita sedang mengembalikan milik Allah. Jadi ketika kita memberikan persembahan, kita tidak rugi apapun ya. Kita tidak kehilangan apapun. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya semua ini yang kita miliki itu adalah milik Allah ya. Jadi kalau kita mengembalikan kepada Allah, memberikan persembahan kepada Allah, itu seperti kita ya, kita memberikan apa yang menjadi milik Allah ya. Jadi kita sama sekali tidak rugi ya. Jadi kalau kita sampai pelit ya, pelit tidak mau memberikan persembahan karena takut kekurangan ya, itu salah besar ya. Itu bisa dikatakan tindakan yang tidak berhikmat ya. Kenapa seperti itu ya? Kenapa kita merasa rugi padahal itu bukan milik kita ya, semuanya pemberian Tuhan. Jadi kita tidak akan mati ya kalau kita memberikan persembahan. Kita tidak akan kekurangan kalau kita memberikan persembahan karena pada dasarnya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Oke, lanjut. Nih, hati yang bersyukur ya. Jadi kita ketika memberikan persembahan harus dengan hati yang bersyukur. Jadi pada zaman dahulu orang Yahudi memberikan persembahan syukur melalui kurban bakaran ya. Dan saat ini ya, di zaman ini orang Kristen memberikan persembahan syukur. Bukan lagi dalam bentuk korban bakaran ya, tidak hanya dalam bentuk korban bakaran. Nah, dengan persembahan syukur dalam bentuk bermacam-macam ya, karena memahami bahwa hidupnya adalah milik Allah. Nah, jadi Alkitab mengajarkan cara memberikan persembahan syukur ya. Dari hati yang bersyukur itu bagaimana ya. Jadi hati yang bersyukur itu seperti apa? Hati yang bersyukur ketika memberikan persembahan itu seperti apa ya? Yaitu yang pertama dengan sukarela, bukan dengan paksaan ya. Ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi benar-benar ikhlas, tulus, sukarela ya, tidak dari paksaan siapapun ya. Kamu harus memberikan persembahan. Nah, itu berarti dipaksa ya. Kamu harus persembahan, tidak ya, tapi harus dengan sukarela ya, tanpa paksaan. Sesuai dengan kesanggupan yang kedua ya. Jadi jangan memberikan persembahan melebihi kesanggupan kita ya, melebihi kesanggupan kita supaya dilihat baik, dipandang bahwa persembahan itu baik karena jumlahnya besar. Jangan ya, itu salah. Jadi berikanlah sesuai kesanggupan. Kalau kita sanggupnya 5, ya berikan 5, jangan berikan 15 ya. Itu sangat tidak benar ya, sangat tidak benar. Nah, lalu yang ketiga dengan ketulusan ya. Dengan ketulusan, benar-benar tulus ya. Tanpa ada maksud lainnya, bukan untuk pamer atau sekedar kewajiban, jangan. Nah, dan ayat emasnya ada di Roma 12 ayat 1 ya. Mari kita buka bersama-sama. Roma 12. Tentang persembahan yang benar, judul perikopnya ya. Semuanya sudah ketemu. Roma 12 ayat 1. Sudah ya. Oke, Mistika akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah, yaitu kita mempersembahkan diri kita ya, tubuh kita untuk Tuhan ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan yang hidup dan yang kudus. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang, bukan hanya dalam bentuk barang ya, atau bentuk-bentuk lainnya yang bisa dilihat, bisa dipegang ya, yang bisa dibawa. Tetapi kita juga mempersembahkan diri kita ya, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Ada di Roma 12 ayat 1 ya. Jadi inilah ya persembahan yang benar, persembahan dari hati yang bersyukur.
Nah, kesimpulannya adalah arti persembahan syukur adalah gambaran isi hati manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Yang kedua, memberikan persembahan syukur adalah tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, persembahan dalam bentuk harta, uang, dan waktu, semua diberikan dengan hati bersyukur karena kemurahan yang diterima. Oke, sudah selesai tentang persembahan syukur ya. Jadi mari kita memberikan persembahan dengan tulus hati tanpa ada paksaan ya, tanpa ada maksud lain ya. Berikan persembahan itu ya, karena itu adalah kewajiban kita ya. Mengembalikan apa yang menjadi milik Allah dan juga persembahkanlah tubuh diri kita ya untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk dipakai oleh Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Itulah persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Ya, selesai video pembelajaran kali ini tentang persembahan syukur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. God bless you.